Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pembaca yang budiman dan pendengar channel Rumah Baca Komunitas. Pekan ini kita akan merayakan pengetahuan, merayakan gerakan anak muda yang kita wadahi dengan program Climate Talk, khususnya untuk anak muda nih yang terus bergerak, memperkuat peran dan dampaknya, dan juga terus-menerus mendorong masyarakat untuk berdaya di dalam bidang literasi, pengetahuan, dan gerakan. Kita sudah kedatangan tamu ini istimewa dari Sulawesi Selatan, Mbak Lia Mira. Oke, Assalamualaikum Lia. Asik banget nih bisa datang ke sini, kita kedatangan tamu istimewa. Yes. Perempuan muda yang terus bergerak dan berjuang. Dengan bukan hanya dengan waktu, bukan hanya dengan bukan hanya karena passion, tapi juga punya, tentu saja nanti kita akan tanya ya, punya kekuatan emosional, punya basis spiritual sehingga bergeraknya tidak gampang putus asa. Begitu ya, para pembaca yang budiman di channel pembaca khususnya ya. Kami menyapa pembaca karena ini adalah program Rumah Baca Komunitas, jadi membaca. Tapi ingat juga ya bahwa buku juga bisa didengarkan, buku juga bisa dinyanyikan, dan tentu juga pengetahuan juga bisa diserap melalui audio visual, gitu kan? Baik, kita akan tanya-tanya nih ke Lia ya. Ya, siap. Oke, saya mau tanya nih, kira-kira ceritanya dimulai dari mana ya? Kenapa Lia sampai sejauh ini menjadi bagian dari gerakan sosial, gerakan literasi, gerakan lingkungan? Boleh dong cerita background pertamanya gitu ya, sebagai anak muda, gimana cara mengenalkan ke teman-teman yang ada di YouTube itu? Aduh, deg-degan saya ini, Cak. Diwawancarai langsung sama Fasil. Okay. Ya, aku pertama kali aktif dalam kegiatan literasi lingkungan itu pas di cabang, Cak. Jadi aku dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah cabang Ujung Tanah. Nah, di cabang kami itu berada di tengah-tengah kawasan kumuh. Di tengah-tengah kawasan kumuh di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Kota Makassar. Oke. Nah, di sana ada kompleks perguruan Muhammadiyah dong tentunya ya. Lalu aku yang waktu itu jadi ketua cabang IPM dan beberapa teman-teman Ortom itu mendirikan taman literasi. Taman literasi. Jadi kami bikin tahun berapa itu taman literasi? Sekitar 2018 ya kayaknya. 2018 saat Lia masih SMA. Jadi ketum pas maba kayaknya. Oh, masih awal mahasiswa ya. Oke. Jadi kami mendirikan taman literasi, terus di situ kami nyumbang buku dan bikin kegiatan pelatihan atau diskusi buku. Lalu ada sampai kalau ada masalah itu juga kita bahas di sana. Jadi di situ tempat buat tudang sipulung ceritanya gitu. Kenapa yang terfikirkan atau yang digerakkan itu urusan literasi? Kenapa nggak yang lain, misalnya buat kursus menjahit atau yang lainnya gitu? Kenapa buku, kenapa literasi yang diupayakan? Itu mungkin karena aku suka baca ya, Cak. Jadi karena aku suka baca dan aku mau adik-adikku, aku mau teman-temanku juga gemar membaca. Makanya aku bersama teman-teman itu bikin taman literasi itu supaya memberikan energi lah kepada mereka. Karena biasanya kan kalau kita ada di suatu tempat lalu ada buku di sana ya kemungkinannya besar buat dibaca gitu. Jadi awal mulanya gimana? Cara meyakinkan teman, meyakinkan masyarakat bahwa taman literasi ini akan berguna loh, punya nilai manfaat bagi masyarakat, bagi anak-anak. Gimana cara membangun mimpi bersama atau meyakinkan? Gak ada yang spesifik sih sebenarnya, Cak.
kita itu bangun taman literasi, terus cukup ini ya, kumpul-kumpul aja ya di sana ya. Kita kumpul-kumpul, terus cerita-cerita. Nah, besoknya ada yang nanya lagi, ini apa ya? Terus mereka ikut diskusi dan lain-lain lah. Jadi sangat cair ya, tidak sangat cair. kaku Iya. gitu ya. Bahkan dari masyarakat luar tuh kalau ngeliat, ngumpul juga di sana. Bahkan udah banyak loh, karena aku juga di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi udah banyak yang ikut perkaderan IPM. Karena ngumpul di situ, di Taman Literasi. Terus diajak, ayo ikut TM1 gitu. TM1 apa? Ya udah ikut aja dulu ya. Iya, iya. Buku-bukunya dari mana di awal-awal komunitas itu dibangun? Di awal-awal itu bukunya dari swadaya sih. Swadaya. Aku punya buku, aku sumbang. Terus yang lain juga. Dari Kontak senior, pegiat-pegiat. Kak ada buku nggak yang sudah dibaca gitu kan. Keren banget nih senior di Sulawesi Selatan nih. Mau mendukung adik-adiknya ya. Iyalah. Jadi malu saya jadi senior, tapi saya juga bantu sih. Pasti kita bantu. Kalau teman-teman ya pengen Siap, bangun literasi kayak Lia, kita support. Oke. Berarti kalau boleh secara singkat gitu, beraktif di IPM itu mendorong kita melakukan hal-hal positif, walaupun tidak selalu hanya untuk kader IPM ya, tapi untuk masyarakat yang lebih beragam gitu ya. Oke, nilai-nilai apa sebetulnya yang ingin disampaikan melalui Taman Literasi itu kepada masyarakat? Misalnya pengetahuan itu penting, belajar itu hak semua orang. Ada nggak nilai-nilai yang difikirkan Lia dan teman-teman? Pesan yang mau disampaikan dengan menggerakkan literasi itu apa sebetulnya? Ya, pesannya ya mungkin karena di lingkungan sekitar juga tidak terlalu ramah pendidikan di awal ya. Jadi banyak pelajar tuh yang patah pulpen. Oke, patah pulpen istilahnya ya? Iya, istilahnya itu patah pulpen. Artinya dia putus sekolah. Kalau musik itu menggantung gitar ya. Kalau sudah nggak main musik lagi. Oke, menarik ini istilahnya. Iya, patah pulpen. Nah, jadi ada yang putus sekolah, ada yang tidak bisa sekolah. Intinya banyak lah, beragam lah, apalagi di sana juga kenakalan remaja tuh tinggi. Peperangan itu juga aktif di sana kemarin-kemarin. Nah, jadi kultur kekerasan cukup jadi perhatian ya di kalangan pegiat literasi. Iya, dan itu yang mendorong kami untuk membuat jadi suatu juga wadah. menyebarkan nilai damai. Iya, benar. Kita ngumpul-ngumpul di sana. Bahkan kalau ada masalah ya udah kita kumpul di Taman Literasi terus kita obrolin di sana. Setelah dari taman itu ya udah selesai masalahnya gitu. Kalau boleh tahu space yang dipakai ini ruang siapa, bangunan siapa, itu boleh tahu nggak sih biar yang lain terinspirasi juga? Iya, kemarin Taman Literasi itu kan ada di kawasan kompleks. Nah, awalnya space yang dipakai itu malah yang tempat sampah itu loh, Cak. Oke, dari jadi, tempat sampah diubah. Dulu tempat sampah di sana, terus kita ngumpul dana, terus buat ini kan ngeratain kan. Terus setelah itu butuh kerja keras ya. Banget, dan semuanya yang kerja itu Angkatan Muda Muhammadiyah, kerjasama. Keren nih ya, Makassar. Makassar ini ya? Iya, Kota Makassar, ya? Kecamatan Ujung Tanah. Jadi kita ngumpul dana, terus minta sama Ayahanda juga kan, Pak, kita mau bikin Taman Literasi, Pak, sumbang lah gitu kan. Terus disumbang lah, kami buat di situ. Yang awalnya tempat sampah yang dekat gerbang itu, nah sekarang disulap jadi rumah Taman Literasi yang ekologis tentunya. Gitu. Oke, pertanyaannya berikutnya itu kira-kira menurut Lia itu buku dan lingkungan hidup itu punya hubungan apa ya menurut Lia? Apa ya? Sejauh yang aku pahami ya, Cak, literasi itu bukan hanya tentang bagaimana kita membaca saja, tapi bagaimana kita mengimplementasikan apa yang kita baca. Gitu. Mantap nih. Jadi kalau sudah punya pengetahuan ya jangan hanya berhenti di situ ya, melihat lingkungan yang tercemar, melihat gunungan sampah. Kalau kampanye-kampanye yang diupayakan di teman-teman Taman Literasi apa terkait lingkungan hidup?
Banyak sih Cak sebenarnya, terutama dari media-media yang ada di sana tuh memanfaatkan sampah juga kan. Mejanya tuh dari ban bekas, ditumpuk-tumpuk terus dicat gitu kan, dijadiin meja. Kursinya juga, intinya Apa, semuanya ada yang ekobrik, ada juga yang ngambil bahan bekas terus dicat supaya cantik gitu. Kalau kampanye mengurangi sampah gitu di kalangan anak-anak muda, diupayakan juga ada kampanyenya kurangi plastik apa-apa. Iya, ada kampanyenya. Cuman kita tidak berteriak kurangi sampah plastik Yeah. itu, ayo. Nah, kita malah lebih ke ngasih contoh ya. Ngasih contoh. Ngasih contoh di taman literasi itu dibersihin gitu, terus ngasih mereka contoh. Bagaimana tanggapan pemerintah kalau boleh tahu terkait gerakan yang dilakukan teman-teman di Taman Literasi itu? Mereka mendukung, mereka malah ketakutan, ini bahaya ini gerakan ini kok nanti pemerintah dianggap kurang kerja nih. Gitu. Ada nggak kesan-kesan tertentu dari sikap-sikap orang di luar komunitas misalnya? Kalau untuk Taman Literasi Ujung Tanah nggak ada sih Cak, cuman aku ada pengalaman nih sedikit. Jadi setelah membentuk Taman Literasi Ujung Tanah itu, aku jadi mulai berpikir tentang aku harus mewadahi teman-teman di tempat lain. Lalu membuat wadah, mengupayakan pendidikan inklusif lah ceritanya. Jadi aku membangun 4 komunitas kan, 4 rumah baca, sesuai dengan segmentasi ekologisnya masing-masing. Salah satunya mungkin aku bikin pojok baca Lantebung. Nah, Lantebung ini kawasan mangrove terakhir di Kota Makassar. Jadi Makassar itu hanya punya 1 kawasan mangrove lagi di Lantebung itu. Jadi awalnya kan sekarang sudah punah sekalian, masih bertahan? Masih bertahan sih, karena mungkin dapat CSR banyak ya. Oke, karena terakhir ya. Iya, karena terakhir memang ya. Gitu ya. Kalau kita takut-takutin orang, ini iya, langsung terakhir. Nyumbang kan. Ini gunung terakhir. Ini apalagi yang terakhir. Ini hutan terakhir. Gitu ya mungkin ya, sentimen kayak sudah satu-satunya itu kayaknya penting juga ya. Aku mau belajar dari itu. Ini rumah baca terakhir. Iya, jadi di Lantebung tuh ya kan hanya punya fungsi ekowisata kan, karena dia tempat wisata. Nah, aku jalan ke sana beberapa kali hanya melihat mereka tuh hanya ngumpul-ngumpul, udah foto-foto, udah pulang. Nah, terus aku lihat satu space. Iya, idenya banyak banget, keren banget. Itu kan butuh energi besar ya. Emang ada temennya melakukan hal-hal, mau punya ambisi atau ngurusin 4 taman rumah baca ya. Itu kan butuh energi besar, butuh pengorbanan waktu. Emang nggak ada kerjaan lain apa gitu kan? Kayak orang gila gitu. Gimana sih cara menjaga energi itu tetap ada, keinginan itu harus diperjuangkan, itu apa yang membuat itu semua? Iya, orang tua mungkin dari orang tua dulu nih. Dari orang tua ya. Kayak mana sih? Saya ingin lihat profilnya singkat gitu, ngintip gitu. Orang tua yang kayak apa yang bisa memberikan energi besar? Aduh, kalau orang tua aku sih dukung-dukung aja ya Cak sebenarnya ya. Mamaku tuh suka banget rawat tanaman, jadi mungkin cocok lah ya. Jadi dia nggak ngelarang. Ada nilai bersama ya. Ada nilai bersama. Jadi relasinya dapet gitu. Cuman pasca insiden pojok baca Lantebung tuh mereka udah nggak terlalu ngedukung. Kayak apa insidennya itu? Insidennya tuh kemarin kan aku bikin pojok baca Lantebung. Itu aku ngandelin relasi lah ya. Ada beberapa organisasi masyarakat di sana, ada Ikatan Keluarga Lantebung. Terus aku ajak kerja sama lah, ayo kita bikin pojok baca, karena aku lihat di sini Lantebung tuh hanya punya fungsi ekowisata. Gimana kalau kita tambah lagi jadi fungsi ekoliterasi gitu kan? Terus aku bikin pojok baca. Awalnya tuh susah banget ngumpulin buku, bahkan sampai nyari rak aja itu susah. Padahal kan mereka punya ini kan, punya barang-barangnya, punya alat-alatnya yang harusnya kalau mau bantu ya kasih kan lah, gitu. Tapi pemerintahnya nggak dukung. Tapi dia nggak ngelarang juga
Dia nggak ngelarang pembangunan rumah baca Nggak itu. melarang, tapi juga nggak menunjukkan dukungannya ya. Nah, pas rame, pas rame itu mereka langsung bikin ini apa ya namanya, SK gitu kan, kayak Ini legalitasnya. binaan. Ini adalah rumah baca Ini punyanya binaan pemerintah. benar. Jadi hal itu yang bikin aku sempat down banget pastinya, apalagi kita yang dari awal inisiasi, terus jarak dari rumah ke pojok baca itu nggak deket. Jadi sakit lah ya, apalagi Oke. sakit banget. Tapi di sana juga ada anak-anak IPM juga yang orang sekitar situ. Tebong itu. Ada maksudnya ada pegiat yang juga bantu Lia atau bersama Lia menghidupkan rumah baca itu ada juga. Iya, kemarin pas pendirian pojok baca Lantebung tuh aku ngajak beberapa kader PM. Terus Itu di kolaborasi pesisir ya? juga. Itu di pesisir. Pembacanya anak-anak nelayan. Oke. Pembacanya anak nelayan. Berarti sekarang sudah diurus pemerintah tuh. Iya, Berarti beban satu hilang dong. Kalau itu bagus ya ngelolanya. iya bagus. Masalahnya sekarang ya nggak tahu ya. Tapi ada merasa prosesnya mungkin gimana gitu ya. Walaupun kalau saya sih ya nggak apa-apa sih. Memang sebetulnya tugas pemerintah kalau Iya. serius gitu kan. Kita ini kan membantu negara kata Buya Syafiee Ma'arif ya. Ya sebetulnya pemerintah wajib itu. Tapi kalau logikanya itu pemerintah hanya kalau sudah bagus baru diakui, itu mungkin yang nggak keren ya pemerintah ya. Harus berani berdarah-darah juga dong, gitu kan? Iya, benar. Mulai keringatan, bangun dari nol gitu ya. Mungkin itu sih. Tapi kalau masih berlanjut, Lia tetap bersyukur tuh harusnya kan? Tetap Lia dan teman-teman yang merintis. Harusnya sih, cuman sayangnya nggak kayak kemarin-kemarin, Cak. Oke. Jadi nggak aktif gitu. Baik. Itu yang bikin aku agak kesel Ya. sih. Sekarang nih kita mau bicara yang tapi ada satu lagi saya lupa. Lia pernah suatu saat saya lupa ya. Ini pengakuan dosa ya. Suatu saat di tahun berapa Lia itu ngontak saya nggak tahu apakah saya sebagai rumah baca atau sebagai alumni PP IPM ya, nanya-nanya minta dukungan untuk rumah baca kalau nggak salah atau buat proyek apa untuk masyarakat ya. Itu kenapa itu kok ngontak itu apa kira-kira berapa banyak orang yang dikontak untuk mendapat dukungan itu, dan kenapa kok saya waktu itu ya, biar pemirsa itu ngerti juga saya itu sering dikontak orang keren gitu kan. Iya, tahun apa ya, pas selesai TM3, Cak. Jadi aku TM3 di PM Sulsel 2021 kayaknya ya. Terus kita punya project gitu, follow up ceritanya kan. Follow upku itu mendirikan rumah baca. Makanya kemarin yang Lantebung itulah yang aku cariin buku kemana-mana kan, kontak senior ini senior itu. Terus ada yang namanya Kak Idam. Ya. Kak Idam yang di KHM Sulsel kan, Hijau Cak. Muhammadiyah. Idam ya, halo Idam. Nah, Kak Idam ini ngasih saran, kamu minta sama Cak David. Jadi aku bilang kontaknya mana, gitu kan. Oke. Terus aku kontak lah, karena katanya Cak David punya rumah baca yang gampang lah ngasih buku-buku gitu kan. Cuman sih sebetulnya, tapi mungkin belum terlaksana waktu itu ya. Iya. Sekarang saatnya balas dendam. Saatnya balas dendam. Jadi kita culik buku-buku RBK nih, Cak. Oke, itu ya. Sekarang kita mau, karena ini isu lingkungan nih, kita kampanye bulan ini ya, Green Fed bersama anak muda Muhammadiyah dan anak muda yang dari banyak ini ya, lintas agama, lintas negara ya. Kita mau tanya nih, kalau Lia sendiri sebetulnya dalam isu lingkungan, isu iklim itu, isu kerusakan hutan, kerusakan terumbu karang, ada kegelisahan apa Lia yang bisa dibagi untuk anak-anak muda di Indonesia? Gelisah nggak sih? Kan habis ikut training berarti gitu. Iya, siap. Iya, aku baru ikut training teman-teman. Namanya Bengkel Hijrah Iklim. Ya, Kak Cak David ini jadi fasil yang kebetulan ya. Fasil yang kurang serius. Enggak lah, serius lah. Oke. Aku kebetulan dari background lingkungan, Cak.
kemarin skripsiku tuh tentang erosi. Oke. Erosi terus Apa prodi apa? Sainnya? prodi agroteknologi. Agroteknologi, wah. Tapi ada departemennya lagi, departemen ilmu tanah. Terus penelitianku tuh tentang erosi, konservasi tanah dan air gitu. Oke, ini keren banget ini. Makanya dari hasil penelitianku tuh aku gelisah banget. Kemarin aku neliti di Latimojong. Ada namanya Das Pasui. Daerah mana itu? Dia di Latimojong, Enrekang. Enrekang. Enrekang itu asal orang tua atau tempat siapa? Enggak. Enrekang itu kabupaten, Cak. Enggak, maksudnya Lia dulu Oh, orang enggak. tuanya asal sana. Enggak. Enggak ada relasi apapun di sana, Ini Cak ya. Daerah baru yang enggak dikenal. Daerah baru yang aku nggak tahu, aku cuma tahu dari internet, dari jurnal kalau ternyata. Berani menerima tantangan juga ya berarti ya. Benar. Aku suka tantangan, Cak. Oke, suka tantangan ini yang penting. Oke, jadi apa? Yang paling menggelisahkan apa persoalan lingkungan hidup akhir-akhir ini bagi Lia? Kalau aku sih lebih ke backgroundku ya. Aku paling gelisah sama dampak dari krisis iklim itu sendiri. Jadi dampak krisis iklim itu mengakibatkan produktivitas lahan rusak, menurun, terus pencemaran air, udara, yang berhubungan nanti sama makanan mungkin ya. Kalau bagi anak muda, kira-kira apa yang harus diingatkan? Biar anak muda itu juga aware, juga peduli, juga menjadi bagian dari upaya untuk mengurangi dampaknya. Apa yang perlu kita dorong kepada anak-anak muda? Seperti usia Lia dan mungkin adik-adik IPM, adik-adik yang di kadar hijau, dan sebagainya. Sebenarnya kita teman-teman ya, kita tidak perlu ya terlalu memikirkan terlalu jauh. Kita harus apa sih? Kalau aku sih lebih ke langkah kecil aja, Cak. Langkah kecil. Keren. Jadi gimana ya caranya ngurangin plastik? Gimana supaya kita lebih sering pakai tumbler mungkin? Terus pemakaian daya diminimalisir. Yang gitu-gitu aja, Cak. Yang simple tapi berdampak. Gitu. Berdampak karena dilakukan secara konsisten ya, bukan hanya hari ini. Oh, ini hari lingkungan hidup nih. Nah, pakai tumbler. Nggak pakai plastik. Nggak banyak listrik hari ini. Tapi bukan hanya itu ya, tapi dilakukan secara kecil, berdampak itu syaratnya adalah dilakukan terus-menerus. Benar. Saya setuju sih itu. Tapi perlu juga nggak kita mengirim pesan kepada pemerintah yang memegang kendali kebijakan? Saya khawatir nih, misalnya anak muda sudah berusaha nih mengurangi listrik, menggunakan tumbler, tapi korporasi penjual air kemasan juga tidak dibatasi, terus bebas membuat kemasan apapun yang ujung-ujungnya juga berdampak pada lingkungan. Ada nggak yang perlu kita sampaikan juga kepada pemerintah, kan punya otoritas ya? Iya, benar. Kayak apa Lia kalau lihat di Iya, pemerintah juga tuh perannya penting banget ya, Cak. Penting banget untuk regulasi ya. Kemarin aku sempat pergi ke Alfamart, ini contoh kecil ya. Kemarin aku pergi ke Alfamart di daerah Wajo, Kabupaten Wajo kan. Nah, di Kabupaten Wajo itu Alfamart, Indomaret, itu semua udah nggak ada yang nyediain plastik. Jadi kita kalau mau beli barang banyak ya harus bawa tote bag lah. Nah, itu yang nggak ada di Makassar. Oke, di Wajo lumayan ya. Itu. Kalau di Muhammadiyah gimana? Nah, sudah mulai ada tanda-tanda lebih ekologis misalnya. Nggak apa-apa sih, kita kan untuk Muhammadiyah nggak apa-apa. Iya, anak muda itu harus menyampaikan idenya. Kalau untuk Muhammadiyah, aku kemarin kayaknya sempat nanya ya sama ayahanda ceritanya. Aku nanya, kalau Muhammadiyah gerakannya apa sih untuk ekologi gitu-gitu kan. Kalau IPM kan jelas kan, ada student elder generation-nya. Ada bidang lingkungan hidup Ada juga. bidang lingkungan hidupnya. Nah, mungkin kalau di Muhammadiyah kurang menyentuh kita di bawah. Kurang melibatkan anak muda. Oke, belajar. Oke ya, walaupun mungkin menurut Lia itu sebetulnya pelajar itu punya
punya kreativitas, punya energi. Tapi kalau kurang diperkuat atau kurang dilibatkan dalam gerakan-gerakan Muhammadiyah, khususnya lingkungan, jadi kurang terkoneksi ya, kurang maksimal gitu ya kira-kira. Kurang terorganisir. Kurang terorganisir ya. Oke, keren banget ini. Kalau boleh tahu, pasca pelatihan bengkel iklim, apa agendanya Lia? Oh, Ini yang terakhir kayaknya ya. ini follow up ya, Cak. Apa nih gitu yang bisa kita bagi? Biasanya orang habis training itu kan ada yang semangat banget, ada yang segera melupakan apa yang diobrolin di training, ada yang ya kalau ada yang ingetin ya gabung, kalau nggak ada yang nanya-nanya ya lupa dengan sendirinya gitu. Nggak tahu Lia termasuk yang mana nih? Yang mana ya? Oke, gimana Lia? Kamu bisa berbagi dong dengan teman-teman. Nanti di video ini kita share ke grup ini juga kan, alumni bengkel, ya biar saling menyemangati gitu. Siap. Aku kemarin kan ada yang namanya klinik iklim ya Kak. Nah di klinik iklim tuh kita dikasih waktu kan untuk membuat apa sih rencana kita ke depan untuk iklim itu kan. Nah karena aku bergeraknya di bidang ekoliterasi, aku mengupayakan ada satu wadah yang pendidikan inklusif tentunya yang bernuansa ekologi. Jadi dengan memanfaatkan kekuatan juga dari IPM yang punya ranting berapa. Nah, aku mikirnya Cak, dalam tiap sekolah Muhammadiyah itu ada taman di sana, seperti yang di cabangku. Aku berkaca mungkin dari Kota Makassar. Kota Makassar itu kan RTH-nya, ruang terbuka hijaunya tuh sekarang cuma sekitar 9%. 9 ya, dari ketentuannya dari 30%. Ya? 30% ya. Jadi sangat kurang. Kecil banget ya, 9%. Wah. Nah, RTH di Makassar tuh sangat kurang, makanya mungkin kita bisa membantu sedikit ya untuk menambah persentase yang banyak RTH. Di Makassar itu apa? RTH-nya 9%. Yang banyak itu apa? Jualan coto kah? Atau apa yang paling mall? Palu basah mungkin Cak. Ya kan orang nanya, kenapa Ki cuman kenapa Ki? Kenapa Ki cuman 90%, 9% saja? Dipakai apa itu tanah-tanah di sana itu? Ternyata dilihat-lihat banyak juga. Banyak alih fungsi lahan. Ya. Ada yang dari rawa disulap jadi perumahan. Perumahan tuh banyak. Mall aku lihat juga lumayan gede-gede ya. Iya, gede banget. Kalau kampus termasuk besar-besar juga kan di Makassar? Kalau kampus besar tuh iya lumayan sih. Maksud saya yang paling banyak mengalih fungsi lahan itu apa, dunia bisnis, properti tadi disebut rumah, apalagi ya yang paling banyak menghilangkan lahan yang awalnya fungsinya RTH menjadi komersial gitu ya. Mungkin komersial yang banyak ya. Kalau di Jogja sih komersial ya, di Jogja itu hotel paling besar mengalih fungsi lahan. Hotel paling sering. Perumahan nggak terlalu ya, perkantoran ya punya kontribusi. Soalnya aturan-aturan RT RW-nya juga ya tidak melibatkan masyarakat. Terus, masyarakat di Makassar apa gelisah dengan RTH 9% itu? Apa banyak orang gelisah atau biasa aja? Ya seperti masyarakat pada umumnya ya Cak. Mereka kan akses informasinya mungkin kurang ya. Mereka kan nggak tahu RTH itu apa misalnya kan. Ya, nah jadi nggak ada gelisahnya. Memang RTH itu belum populer amat ya. Kalau dulu saya lebih sering dengar itu hutan kota, misalnya taman kota. Ada cerita yang bagus itu di Bandung itu ya. Ada disertasi teman yang menulis tentang gerakan sosial mempertahankan hutan kota ya di Bandung ya. Menurutku itu bagus banget ya. Saya nggak tahu apakah itu bisa menginspirasi masyarakat perkotaan yang hutannya mau ditukar dengan mall, terus hutannya dipindah ke luar area perkotaan, pusat perkotaan, atau di pinggiran tukar guling gitu. Banyak sih, atau alih fungsi ya. Keren sih kalau saya nggak tahu di Makassar sebetulnya kalau klik kegelisahan itu sampai, saya kira mahasiswa Makassar sangat militan ya, ilmunya ya. Iya, masif kali. Mungkin perlu dibangun nilai bersama dulu nih, bahwa
ruang terbuka hijau itu adalah nafas kita, masa depan kita. Jangan hanya mahasiswa Makassar melawan Jakarta terus, melawan yang jauh gitu ya. Benar-benar. Yang dekat-dekat kan juga harus diselamatkan tuh, ya Lia ya. Benar-benar. Terakhir mungkin Lia, bagaimana kita mendapatkan dukungan agar apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Tadi kan sudah ada belajar dari pengalaman membuat taman literasi, membuat rumah baca, pasanggar, macam-macam itu kan ikhtiar yang sudah ya dengan segala kelebihan, hasilnya ada kekurangan, ada dinamika itu pasti dihitung positif tetepan sebagai pejuang atau pembaru gerakan sosial ya. Kalau dalam tahapan sekarang nih untuk kampanye lingkungan, untuk memperkuat peran anak muda dalam mempertahankan iklim yang lebih baik, itu apa yang kita butuhkan, apa yang Lia perlukan? Belajar dari pengalaman gerakan literasi mungkin. Belajar dari pengalaman literasi ya. Iya. Yang paling penting sih sebenarnya kolaborasi ya, Cak. Kolaborasi antar sesama. Okay. Jadi kita mengambil potensi sebanyak-banyaknya, kekuatan sebesar-besarnya yang kita bisa guide. Okay. Kita temenan sama siapa itu kita ajak. Yang jelas IPM pasti akan menjadi pasti bagian penting dalam rencana gerakan agak jangka panjang ini ya. Muhammadiyah, pertemanan, mungkin lembaga-lembaga yang visinya sama. Iya, banyak. Kita libatkan, kita tertarik untuk membangun praktek-praktek kolaborasi yang lebih bagus ya, misalnya dengan rumah baca komunitas untuk penyediaan bacaan kan keren banget. Jadi kita ada poros Jogja Makassar nih untuk penguatan literasinya, ekoliterasinya gitu ya. Iya. Kita punya sekolah ekoliterasi di rumah baca komunitas. Saya kira bisa juga kita kolaborasi bikin sekolah ekoliterasi yang online misalnya kalau kita terbatas, atau nanti bikin yang offline tapi mungkin ada dari rumah baca atau dari Jogja bisa sharing ke sana kalau dimungkinkan, why not? Semua kan bisa kita upayakan ya. Iya benar, keren banget itu. Keren banget Lia, sudah berjuang dari pelosok pesisir, memperkuat pengetahuan, terus panjang itu kemana-mana tentu saja ya. Terakhir ketemu di Bogor dalam training bengkel hijrah iklim itu, menurutku perjuangan yang panjang ya. Kita butuh dukungan pengetahuan, butuh dukungan gagasan, butuh dukungan finansial, bisa saja ya. Tapi kekuatan swadaya itu harus menjadi, belajar dari gerakan awal literasinya, swadaya ternyata bisa berfungsi, bisa bekerja dengan baik juga ya. Tidak tergantung pada salah satu sumber. Benar. Saya kira itu. Ada yang mau disampaikan ke anak pelajar IPM khususnya untuk isu lingkungan? Iya. Untuk kader IPM ya, Cak. Untuk kader IPM terlebih di isu lingkungan, kalian semua bisa berdampak. Setiap dari kalian itu punya kontribusinya masing-masing. Tergantung teman-teman mau tidak berkontribusi gitu. Oke, keren sekali. Terima kasih Lia sudah hadir di Climate Talk-nya Rumah Baca Komunitas. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.